Suami terakhir. Bab 6711 Bab 6715 Bab 6711 Hah? Pada saat ini, ketika mereka mendengar apa yang Daryl katakan, apakah itu Gu Qianqiu atau Snowy, mereka kagum dan menatap Daryl dari dekat. Apakah dia punya cara? Akhirnya, Snowy adalah yang pertama bereaksi dan menatap Daryl dengan heran. Bisakah kamu membantu Tuan mengusir racun api? Begitu suara itu jatuh, Gu Qianqiu juga tertarik, dan mau tidak mau berkata. Apa yang bisa saya lakukan untuk saudaraku yang saleh? Hahaha. Melihat bahwa mereka tidak bisa menunggu, Daryl tersenyum sedikit. Biarkan aku menjualnya sebentar, kakak akan mengetahuinya nanti. Tidak sulit untuk menyingkirkan racun api, tetapi demi keselamatan kakak, kita masih perlu mencari tempat yang aman. Ada kolam dingin di Gunung Berawan yang sangat bermanfaat bagi penyembuhan kakak. Ini belum terlambat, kita harus segera pergi. Pada saat ini, Daryl memiliki ekspresi serius di wajahnya. Mendengar ini, Gu Qianqiu mengangguk tanpa berpikir. Oke, kalau begitu aku akan memberikan hidup ini kepada saudaraku yang saleh. Pada awalnya di hutan di tepi utara sungai, Daryl menggunakan beberapa batu untuk menjebak nenek Safflower dan yang lainnya, dan mengejutkan Gu Qianqiu saat itu. Di dalam hatinya, saudara yang saleh di depannya hampir maha kuasa. Pada saat ini, Snowy juga sangat bersemangat, dan buru-buru berkata, aku akan pergi dan mengumpulkan beberapa murid. Seperti Gu Qianqiu, Snowy memiliki kepercayaan tanpa syarat pada Daryl. Selama dia mengatakan ada jalan, pasti ada jalan. Namun, Gunung Berawan terlalu besar dan medannya rumit. Demi keselamatan gurunya, Snowy memutuskan untuk memanggil beberapa murid elit. Namun, sebelum Snowy keluar, Gu Qianqiu melambaikan tangannya dan menghentikannya. Tidak perlu, situasinya khusus saat ini, jadi kita tidak perlu memobilisasi para murid. Kita bertiga akan melakukannya. Gu Qianqiu bertindak hati-hati. Dia tahu kepribadian Harold dengan baik, dan merasa bahwa dia tidak akan menyerah. Lebih penting lagi, ketika dia dan Daryl pergi ke Gunung Berawan, semakin banyak orang di sana, semakin mudah untuk mengungkapkan keberadaan mereka. Oke. Mendengar kata-kata Gu Qianqiu, Snowy mengangguk. Beberapa menit kemudian, Daryl, Gu Qianqiu, dan Snowy meninggalkan sub-altar di malam hari dan dengan cepat bergegas menuju Gunung Berawan. Sesampainya di depan kolam dingin, Daryl melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang di sana, jadi dia menghela nafas lega. Anda harus tahu bahwa kekuatan Daryl belum sepenuhnya pulih saat ini. Di bawah premis seperti itu, sangat berbahaya untuk membantu Gu Qianqiu mengeluarkan racun api, dan tentu saja tidak bisa diganggu. Saudaraku. Pada saat ini, Gu Qianqiu melihat lingkungan kolam dingin, sangat puas, dan berkata, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Dia tidak bisa menggunakan kemampuannya sendiri untuk mengeluarkan racun api, dan dia hanya bisa berharap pada Daryl. Daryl tersenyum sedikit dan berkata, ini sangat sederhana, lompat saja. Kolam dingin ini membeku sampai ke tulang, dan Anda sedang berlatih metode Yin, dan itu tidak buruk untukmu. Pada saat ini, Gu Qianqiu tidak ragu sama sekali, dan melompat langsung ke kolam yang dingin. Saat dia melompat ke kolam yang dingin, air kolam dingin ini awalnya jernih, tetapi di bawah rangsangan racun api di tubuh Gu Qianqiu, itu membuat suara seperti mendidih, dan kemudian seluruh kolam menjadi biru hijau. Persetan. Melihat adegan ini, meskipun Daryl sudah siap secara mental, dia masih terkejut. Racun api ini benar-benar mendominasi. Genangan air yang baik terinfeksi dalam sekejap mata dan menjadi air beracun. Snowy juga diam-diam ketakutan ketika dia melihatnya. Setelah beberapa detik, dia sadar kembali dan berkata, aku akan menjaga lingkungan. Setelah mengatakan itu, Snowy berjalan ke samping untuk menjaga. Sambil memperingatkan sekitarnya, Snowy juga melihat Daryl dari waktu ke waktu.
Dia sangat ingin tahu tentang metode apa yang akan digunakan Daryl untuk membantu Gu Qianqiu menyingkirkan racun api. Pada saat ini, Daryl melihat bahwa Gu Qianqiu sudah siap, dan segera tersenyum. Saudaraku, saya akan mulai. Baik. Gu Qianqiu mengangguk dan membenamkan seluruh tubuhnya ke dalam air, hanya memperlihatkan satu kepala. Pada saat ini, Daryl berhenti berbicara omong kosong, mengangkat tangannya dan melambai, dan nyala api ungu melompat keluar, bergolak ke atas dan ke bawah di telapak tangannya. Saat nyala api melompat keluar, udara di sekitar kolam dingin menjadi sangat panas. Api fuchsia. Melihat adegan ini, tubuh halus Snowy bergetar, dan hatinya terkejut. Bab 6712. Pada saat yang sama, Gu Qianqiu juga diam-diam terkejut. Dia menatap Daryl dengan takjub, dan diam-diam menyadari bahwa saudara yang saleh di depannya jauh lebih tak terduga daripada yang dia bayangkan. Meskipun keduanya sangat penasaran, ini adalah saat yang kritis, jadi tak satu pun dari mereka yang bertanya. Ya, api ungu merah ini adalah api karma teratai merah di tubuh Daryl. Pada saat ini, Daryl mengangkat tangannya dan melambai, dan api karma teratai merah melayang ke arah Gu Qianqiu. Segera, api teratai merah berhenti di atas kepala Gu Qianqiu. Gu Qianqiu awalnya sangat bingung di dalam hatinya, tetapi dia menjadi tenang dengan cepat. Dia jelas merasa bahwa api ungu di atas kepalanya tampak mengerikan, tetapi ketika mencapai puncak kepalanya, tidak ada suhu sama sekali. Saudaraku. Tepat ketika Gu Qianqiu bergumam di dalam hatinya, Daryl berkata, "Jangan gugup, cobalah untuk santai, dan serahkan sisanya padaku." Gu Qianqiu mengangguk. Daryl berhenti berbicara omong kosong, diam-diam mengaktifkan api karma teratai merah, dan meledakkan kekuatan di dalamnya. Kemudian, pemandangan yang menakjubkan terjadi. Di bawah penindasan api karma teratai merah, nyala api hijau muncul dari atas kepala Gu Qianqiu, yang merupakan racun api yang menembus ke dalam tubuhnya. Detik berikutnya, api hijau naik dengan cepat dan bergabung menjadi api karma teratai merah. Tidak hanya itu, bahkan racun api yang telah menginfeksi air kolam sebelumnya ditelan oleh api karma teratai merah. Melihat adegan ini, Snowy terkejut lagi, matanya tertuju pada Daryl, dipenuhi dengan perasaan yang luar biasa. Api ungu ini benar-benar dapat menelan racun api. Itu cukup luar biasa. Pada saat yang sama, Gu Qianqiu juga penuh kekaguman yang tak terlukiskan. Benar-benar tidak terduga bahwa saudaranya yang saleh memiliki kemampuan seperti ini. Tepat ketika keduanya terkejut, racun api di tubuh Gu Qianqiu telah ditelan oleh api karma teratai merah. Pada saat ini, Daryl melambaikan tangannya dan menarik api karma teratai merah. Pada saat yang sama, dia sangat lelah dan duduk di tanah untuk beristirahat. Omong-omong, kekuatan Daryl belum sepenuhnya pulih. Menggunakan api karma teratai merah untuk membantu Gu Qianqiu mengeluarkan racun api tidak hanya merepotkan, tetapi juga menghabiskan banyak kekuatan. Daryl. Melihat wajah lelah Daryl, Snowy bergegas mendekat, wajahnya yang lembut tidak dapat menyembunyikan kekhawatirannya. "Bagaimana keadaanmu?" "Saya baik-baik saja." Daryl melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. "Saya hanya sedikit lelah. Saya akan baik-baik saja setelah istirahat." Berkata, Daryl memiringkan kepalanya dan menatap Gu Qianqiu di dalam air. "Saudaraku, bagaimana keadaanmu sekarang?" "Saudaraku yang saleh benar-benar luar biasa." Gu Qianqiu sangat bersemangat dan menjawab sambil tersenyum. "Racun api di tubuhku telah sepenuhnya dihilangkan. Saudaraku, api macam apa yang baru saja kamu kondensasikan? Itu sangat aneh." Pada saat ini, Gu Qianqiu sangat penasaran. Omong-omong, Gu Qianqiu telah berada di sungai dan danau selama 20 tahun, dan dia berpengetahuan luas, tetapi api ungu merah yang ditampilkan Daryl barusan adalah pertama kalinya dia melihatnya. Ketika kata-kata itu jatuh, Snowy juga menatap Daryl dengan cermat, tidak dapat menyembunyikan urgensinya.
Seperti Guqian Qiu, Snowy juga sangat ingin tahu. Hahaha. Menghadapi mata penasaran keduanya, Daryl tersenyum dan berkata, "Itu api karma teratai merah. Saya mendapatkannya secara tidak sengaja beberapa tahun yang lalu. Prosesnya pada waktu itu tidak jelas." Ketika dia mengatakan ini, wajah Daryl berkelebat dengan kompleksitas. Dia juga mengingat dalam pikirannya masa lalu di domain dewa pada waktu itu. Api karma teratai merah. Mendengar ini, Guqian Qiu dan Snowy tercengang. Nama yang begitu aneh. Namun, situasinya istimewa saat ini, baik Guqian Qiu maupun Snowy tidak bertanya. Pada saat ini, Daryl berkata kepada Guqian Qiu, "Saudaraku, kolam dingin ini baik untuk penyembuhanmu. Mari kita tinggal sebentar dan kembali sebelum fajar." Pada saat ini, Guqian Qiu, setelah melihat kekuatan Daryl, sangat mengaguminya, dan segera mengangguk. Oke. Daryl tidak berkata apa-apa lagi, duduk bersila di tempat, diam-diam berkultivasi dan memulihkan diri. Snowy terus berjaga di samping, memperingatkan sekeliling. Di sisi lain, kota awan cerah. Ada hutan bambu 100 meter barat laut dari sub-altar Dao Surgawi. Pada saat ini, di hutan bambu, Nenek Safflower dan Elena sedang duduk di atas batu dengan ekspresi cemas. Bab 6713. Segera, beberapa tokoh datang dengan cepat, dan itu adalah beberapa pembunuh yang telah dikirim untuk menyelidiki situasi. Melihat mereka kembali, Nenek Safflower segera berdiri dan tidak sabar untuk bertanya. Bagaimana situasinya? Apakah Guqian Qiu ada di altar? Nada suaranya tenang, tetapi matanya penuh dengan urgensi. Beberapa pembunuh diam-diam menghembuskan napas, dan kemudian salah satu dari mereka menjawab. "Nenek, kami baru saja bertanya, bahwa Guqian Qiu tidak ada di altar. Kami menangkap seorang murid dan bertanya, mengatakan bahwa Guqian Qiu dan seorang pria bernama Daryl pergi ke Gunung Berawan bersama-sama. Dikatakan bahwa mereka ingin mengeluarkan racun api dari tubuh." Bagus. Ketika dia mendengar berita itu, Nenek Safflower sangat bersemangat dan tersenyum. Sepertinya lelaki tua yang kita temui sebelumnya tidak berbohong kepada kita. Guqian Qiu benar-benar terluka. Mengatakan itu, Nenek Safflower tidak sabar untuk berkata, "Ayo pergi ke Gunung Berawan." Ketika kata terakhir jatuh, Nenek Safflower membawa Elena dan berjalan keluar dari hutan bambu terlebih dahulu, dan bergegas menuju Gunung Berawan. Di malam yang gelap, sepasang mata berkedip-kedip menyeramkan. "Guqian Qiu, kamu tidak bisa lepas dari kematian malam ini." Beberapa pembunuh tidak mengabaikan, dan dengan cepat mengikuti. Di sisi lain, di Gunung Berawan. Pada saat ini, sudah larut malam, dan ada keheningan di peron tempat Ganoderma api tumbuh. Di gua di sebelahnya, harimau api berbaring di sana, beristirahat dengan tenang. Wus. Pada saat ini, sesosok terbang dari langit yang jauh dan diam-diam mendarat di peron. Pengunjung itu kekar dan mengenakan jubah hitam, dan tubuhnya dipenuhi dengan aura yang kuat. Jika Daryl melihatnya, dia pasti akan terkejut. Di alam rahasia bunga matahari gerbang terang bulan, dia pernah bertarung melawan Zhan Wuji sebelumnya. Zhan Wuji, tangan kanan Raja Dewa Haotian, terluka oleh Daryl di alam rahasia bunga matahari, dan dengan cepat melarikan diri dari gerbang gunung gerbang terang bulan. Setelah itu, Zhan Wuji berkeliling, dan datang ke sekitar Gunung Berawan sehari yang lalu. Dia mengetahui bahwa ada Ganoderma api di gunung, jadi dia datang untuk memeriksanya. Apakah sudah ada yang mengambilnya? Pada saat ini, melihat bahwa Ganoderma api di tebing sudah tidak ada lagi, Zhan Wuji mengerutkan kening, dan suasana hatinya langsung menjadi buruk. Terlambat satu langkah. Mengaum. Pada saat ini, harimau api di gua di sebelahnya terbangun, tiba-tiba mengaum, dan langsung bergegas keluar. Setelah bergegas keluar, sepasang matanya langsung menatap Zhan Wuji. Oh! Zhan Wuji terkejut, tetapi dia menjadi tenang dengan cepat, menatap harimau api dan berkata, "Menarik.
Ada harimau di sebelahnya. Saya tidak dapat menemukan Ganoderma api, tetapi tidak buruk untuk mendapatkan pil roh binatang buas. Mengatakan itu, mata Zhan Wuji berubah suram. Jika kamu bertemu denganku, kamu tidak beruntung. Suara itu jatuh, Zhan Wuji meletus, dan langsung menuju harimau api. Melihat Zhan Wuji bergegas ke arahnya, harimau api itu mengaum, dan tubuhnya yang besar menyerbu untuk bertarung sengit dengan Zhan Wuji. Omong-omong, harimau api ini telah berlatih selama ratusan tahun, kekuatannya tidak lemah, dan memiliki kebijaksanaan. Jelas terasa bahwa kekuatan Zhan Wuji di depannya menakutkan. Awalnya ia berencana untuk mundur, tetapi ia merasa bahwa Zhan Wuji memiliki niat untuk membunuhnya, dan dia harus bekerja keras. Bam, bam, bam. Untuk sementara waktu, sosok kedua belah pihak terus bertarung dengan sengit di peron, dan raungan pecah. Pada saat ini, di kolam dingin beberapa ratus meter dari peron. Mendengar gerakan itu, Gu Qianqiu membuka matanya dan ekspresinya menjadi serius. Pada saat yang sama, Snowy juga waspada dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Tampaknya sedang ada pertarungan di platform atas. Daryl mengambil napas dalam-dalam dan mengerutkan kening diam-diam. Aneh, siapa yang bertarung di sini di tengah malam? Bergumam dalam hatinya, Daryl berdiri dan berkata kepada Snowy. Jaga tuanmu, aku akan melihatnya. Oke. Snowy mengangguk. Omong-omong, dia benar-benar ingin pergi dengan Daryl, tetapi sekarang Gu Qianqiu belum sepenuhnya pulih, dan dia membutuhkan seseorang untuk melindungi hukum. Daryl tidak mengatakan apa-apa lagi, dia berangkat dan bergegas menuju peron. Segera dia tiba di dekat peron, dan ketika dia melihat pemandangan di depannya, Daryl tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam dan tercengang. Itu dia. Dapat dilihat bahwa Zhan Wuji dan harimau api sedang bertarung dengan sengit saat ini, tetapi Zhan Wuji adalah seorang jenderal yang ganas di bawah Hao Tian, dan pada saat ini, harimau api telah ditekan. Bab 6714. Bam! Mendengar suara tumpul, harimau api ditampar, dan tubuh besar itu mundur lagi dan lagi, mematahkan pohon besar sebelum berhenti. Harimau api ditutupi dengan luka pada saat ini, dan benar-benar kehilangan arogansi yang kuat dan mendominasi sebelumnya. Hahaha. Pada saat ini, Zhan Wuji berada di atas angin, dan dia dalam suasana hati yang sangat bahagia. Dia menertawakan harimau api dan berkata, seekor binatang jahat kecil berani melakukannya denganku. Kamu tidak tahu metode saya. Nadanya bangga, sangat arogan. Di hadapan kekuatan Zhan Wuji, harimau api itu mengaum. Ia tahu bahwa pihak lain menginginkannya, tetapi untuk bertahan hidup, ia harus melawan mati-matian. Melihat adegan ini, Daryl diam-diam menghembuskan napas, merasa sedikit rumit. Meskipun harimau api ini adalah binatang roh, itu adalah takdir untuk membantuku menakuti Ivy sebelumnya. Hahaha. Tepat ketika Daryl memikirkan hal ini, Zhan Wuji mencibir, mengeluarkan pedang panjangnya dan berkata kepada harimau api. Jangan melawan lagi. Dengan jujur persembahkan isi perutmu. Kata terakhir jatuh, kekuatan roh primordial Zhan Wuji meletus, dan pedang panjang itu langsung diselimuti cahaya keemasan, dan kemudian akan menusuk harimau api. Mengaum. Merasakan kekuatan pedang ini, harimau api itu sedikit putus asa, tetapi masih meraung dengan enggan. Tubuh besar itu tiba-tiba melengkung, siap meledakkan pukulan terakhir sebelum mati. Cek, cek, cek. Tepat pada saat kritis ini, Daryl tidak bisa menahan cibiran, dan dengan mengejek berkata. Generasi pertama para dewa di alam ilahi benar-benar menggertak binatang roh di dunia manusia. Zhan Wuji, apakah kamu hanya memiliki kemampuan untuk menggertak hewan kecil sekarang? Pada saat ini, Zhan Wuji sangat bangga, ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang berbicara. Dia terkejut, dan matanya dengan cepat beralih ke arah Daryl. Apakah dia? Detik berikutnya, melihat bahwa itu adalah Daryl, Zhan Wuji bahkan lebih terkejut.
Dia menderita kerugian di depan Daryl beberapa kali, tetapi ketika dia melihatnya tiba-tiba, dia secara alami sedikit bingung. Bagaimana? Pada saat ini, Daryl menatap Zhan Wuji dengan setengah tersenyum. Apakah kamu tidak terkejut melihatku? Ketika dia mengatakan ini, Daryl juga bergumam di dalam hatinya. Kekuatan saya belum pulih, jika saya benar-benar ingin bertarung, saya takut itu bukan lawan. Saya harus menemukan cara untuk menakuti Zhan Wuji. Zhan Wuji menarik napas dalam-dalam dan menatap Daryl dengan dingin. Aku sedang mencarimu, dan kamu datang ke pintu. Daryl tersenyum sedikit. Benarkah? Kamu adalah jenderal yang kalah, apa yang akan kamu lakukan padaku? Dengan mengatakan itu, Daryl melirik harimau api dan menghiburnya dalam bahasa binatang. Jangan panik. Dia tidak bisa membunuhmu denganku di sini. Mengaum. Mendengar kata-kata Daryl, harimau api itu sangat tersentuh dan mengeluarkan raungan rendah sebagai tanggapan. Apa? Zhan Wuji terkejut ketika dia melihat bahwa Daryl dapat berkomunikasi dengan harimau api. Dia tahu bahwa Daryl memiliki banyak keterampilan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia dapat berkomunikasi dengan makhluk roh. Detik berikutnya, Zhan Wuji menjadi tenang dan menatap Daryl, tidak dapat menyembunyikan keheranannya. Bisakah kamu berbicara dengannya? Omong kosong. Daryl terkekeh ringan. Ini adalah harimau api yang saya besarkan, jadi saya bisa berkomunikasi secara alami. Dia bisa melihat bahwa Zhan Wuji juga sedikit bingung, jadi dia berpura-pura menakutinya. Kamu yang membesarkan. Mendengar ini, mata Zhan Wuji berkedip, dan suasana hatinya menjadi sedikit gelisah. Ini adalah masalah. Harimau ganas ini mudah dihadapi, tetapi jika saya menambahkan Daryl, saya tidak akan percaya diri sama sekali. Melihat wajahnya berubah, Daryl tahu bahwa sudah waktunya. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong pada waktu itu dan berteriak. Zhan Wuji, kamu tidak bisa lari hari ini. Suara itu jatuh, Daryl mengangkat tangan kanannya, dan api karma teratai merah melompat keluar seketika. Daryl memiliki sikap untuk siap bertindak. Pada saat yang sama, harimau api juga meraung dan bergegas menuju Zhan Wuji. Sial! Menghadapi situasi ini, Zhan Wuji memarahi diam-diam, tanpa ragu pada saat itu, sosoknya meletus dan dengan cepat terbang ke langit di kejauhan. Daryl! Ketika bergegas ke udara, Zhan Wuji tidak lupa berkata dengan kasar. Lain kali aku melihatmu, aku akan mengambil nyawamu. Bab 6715. Omong-omong, Zhan Wuji sangat sombong dan tidak ingin terlalu pengecut. Namun, dia terluka parah oleh Daryl di alam rahasia bunga matahari sebelumnya, dan dia memiliki bayangan di hatinya. Pada saat ini, melihat Daryl dan harimau api saling membantu, dia tidak berani tinggal untuk waktu yang lama. Hahaha. Melihat Zhan Wuji melarikan diri, Daryl tidak bisa menahan tawa, dan dia diam-diam merasa lega. Untungnya, dia ketakutan. Kalau tidak, akan merepotkan untuk bertarung. Tepat ketika Daryl bergumam, harimau api datang perlahan dan memanggilnya beberapa kali untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Daryl mengangguk dan tersenyum pada harimau api. Sama-sama, terakhir kali kamu membantuku menghadapi musuh, kali ini aku membantumu menakuti musuh yang kuat, kita seimbang. Setelah mengatakan itu, Daryl melihat luka di tubuh harimau api dan melanjutkan. Sudah takdir, biarkan aku mendapatkan luka untukmu. Mengaum. Harimau api meraung, mengangguk, dan kemudian berbaring di tanah dengan patuh. Daryl melihat sekeliling, dan ada ganoderma api tumbuh di sini, dan ada banyak energi spiritual, jadi ada banyak tumbuhan herbal yang dapat menghentikan pendarahan. Segera, Daryl mengumpulkan beberapa herbal, mencampurnya dan menghancurkannya bersama-sama, dan kemudian dengan hati-hati mengoleskannya pada luka harimau api. Pada saat ini, harimau api memiliki kepercayaan penuh pada Daryl, terbaring di sana tanpa bergerak. Jika ada orang lain di sana saat ini, mereka pasti akan terkejut melihat pemandangan ini.
Harimau api yang ganas dan tak tertandingi itu jinak seperti kucing di depan Daryl. Pada saat ini, di sisi lain, di kolam yang dingin, Gu Qianqiu berendam di dalamnya, merasakan air dingin, merangsang meridian seluruh tubuh melalui kulit, dan ekspresinya sangat tenang. Kolam air ini berbahaya bagi orang lain, tetapi sangat bermanfaat bagi Gu Qianqiu. Beberapa menit kemudian, Gu Qianqiu membuka matanya lagi dan berkata kepada Snowy. Saudaraku telah pergi begitu lama. Mengapa dia belum kembali? Mendengar ini, Snowy berdiri, mendengarkan dengan seksama, dan menjawab. Pertempuran di peron di atas tampaknya telah berhenti. Gu Qianqiu mengangguk, tetapi dia masih sedikit khawatir, dan memerintahkan Snowy. Pergi dan lihat. Snowy ragu-ragu, menggigit bibirnya dengan ringan dan berkata, tapi jika saya pergi, siapa yang akan menjaga Tuan? Dia tahu bahwa sekarang Gu Qianqiu berada pada saat yang kritis untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Jika dia pergi, itu akan repot jika musuh datang. Namun, dalam hati Gu Qianqiu, keselamatan Daryl lebih penting, dan dia segera mendesak. Aku baik-baik saja, kamu pergilah. Melihat sikap tegas Gu Qianqiu, Snowy tidak punya pilihan selain mengangguk. Baik, Tuan. Dengan mengatakan itu, Snowy hendak pergi ke peron untuk memeriksa situasinya. Namun, pada saat ini, beberapa sosok datang dengan cepat dari dasar gunung. Gu Qianqiu dan Snowy buru-buru melihat mereka, dan mereka semua terkejut. Mereka melihat beberapa orang datang, pemimpinnya mengenakan pakaian merah cerah, dengan bunga merah di kepalanya, dan wajahnya penuh amarah. Itu adalah Nenek Safflower. Hahaha. Dalam sekejap mata, Nenek Safflower dan yang lainnya tiba di depan kolam dingin, dan mereka sangat senang melihat Gu Qianqiu di dalam. Gu Qianqiu. Pada saat ini, Nenek Safflower tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan tersenyum jahat pada Gu Qianqiu. Kamu benar-benar ada di sini. Saya katakan, hidupmu akan menjadi milikku cepat atau lambat. Hari ini, kamu tidak dapat melarikan diri dari kematian. Merasakan kebencian dan kebencian Nenek Safflower, Gu Qianqiu merasa sangat rumit dan diam-diam menghela nafas. Menghadapi situasi ini, Snowy sangat marah, dan bergegas berdiri di depan Nenek Safflower. Dengan saya di sini, tidak ada dari Anda yang dapat menyakiti Tuan. Pada saat ini, Snowy memiliki wajah yang tegas, tetapi dia tidak bisa mengatakan kepanikan di hatinya. Snowy telah melihat kekuatan Nenek Safflower sebelumnya di altar cabang kota Qizu, tetapi sekarang menghadapinya sendirian, dia tidak diragukan lagi adalah lengan seorang pria. Tapi tuannya ada di belakangnya, dan dia tidak bisa mundur bagaimanapun caranya. Melihat Snowy berdiri di depannya, Nenek Safflower mendengus dingin, matanya penuh penghinaan. Kamu tidak tahu harus berbuat apa. Menyingkirlah. Suara itu jatuh, dan tangan kanannya terangkat seperti kilat. Plak. Nenek Safflower sangat cepat sehingga Snowy tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi dia ditampar wajahnya. Dan dengan geraman, tubuhnya yang halus terbang lebih dari 10 meter, dan jatuh dengan keras ke tanah.